berpihak pada peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, serta bakat yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mampu memfasilitasi kebutuhan semua peserta didik yang memiliki keragaman latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda. Di sini juga pendidikan mampu menciptakan rancangan pembelajaran yang menentukan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Peserta didik bergerak secara dinamis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai seorang pendidik, kita harus menyadari bahwa pendidik adalah pamong yang bertugas menuntun peserta didik untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri peserta didik serta mengikuti perkembangan lingkungan dan zamannya. Pendidikan yang merdekakan peserta didik pada abad ke-21. Nah, sebelumnya mari kita terlebih dahulu mengetahui apa arti sih sebenarnya dari kata merdeka. Merdeka itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta mahardika yang berarti terhormat, bijaksana, dan berbudi luhur. Sedangkan menurut KBBI, merdeka berarti bebas dari penjajahan dan penghambaan dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini di sekolah kita menerapkan kurikulum merdeka yang fokus pada materi esensial yang membuat pendidik dapat melakukan proses pembelajaran yang fokus pada karakteristik peserta didik. Hal ini mengakibatkan pendidikan pada saat ini adalah pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Nah, apa itu pendidikan yang memerdekakan peserta didik? Pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang terbebas dari hambatan dan tekanan baik dari internal maupun eksternal. Terima kasih. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk memerdekakan peserta didik agar tidak bergantung kepada orang lain dan menjadikan mereka menjadi manusia yang mandiri baik secara lahir maupun batin. Kemerdekaan ataupun kebebasan artinya bukanlah merupakan suatu kemauan sendiri. Artinya, kebebasan di sini atau kemerdekaan yaitu untuk menghargai adanya perbedaan di antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Hal ini merupakan suatu sikap untuk menghargai bahwa setiap peserta didik itu memiliki keunikan tersendiri. Berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di era globalisasi dewasa ini, yang ditandai oleh maraknya problem-problem sosial bersumber dari lemahnya sumber daya manusia dan atau modal sosial yang ada di masyarakat. Krisis kemanusiaan dan kebangsaan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia hingga kini belum dapat diatasi secara tuntas. Kondisi dari berbagai persoalan masyarakat demikian tentunya bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab dunia pendidikan. Namun, pendidikanlah yang paling banyak memberikan kontribusi munculnya berbagai persoalan tersebut. Pembelajaran pada abad ke-21. Penerapan pembelajaran pada abad ke-21 merupakan penerapan yang melibatkan pendekatan yang berpusat pada keterampilan, kolaborasi, kreativitas, dan teknologi, di mana penerapan pendekatan ini bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik dalam menghadapi tuntutan zaman modern. Dalam menghadapi tuntutan dunia modern diperlukan kefokusan dalam pemahaman, berpikir kritis, keterampilan komunikasi, kerja tim, inovasi, dan literasi digital. Contoh implementasi. Sekolah Erudio, sekolah berbasis proyek dan pembelajaran demokratis yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki ketertarikan di bidang seni dan sains. Sekolah Kembang, sekolah yang berkomitmen untuk membentuk pusat pendidikan usia dini dengan lingkungan belajar yang kondusif, agar anak tumbuh menjadi seseorang yang suka belajar sepanjang hidupnya dengan rasa bahagia dan antusias. Sanggar Anak Akar, organisasi yang berfokus pada pendidikan perlindungan anak dan yang mengambil model pendidikan sekolah dengan pembelajaran mandiri berbasis komunitas sebagai model praktis pendidikan humanistik. SDN 10 Bongan, sekolah dasar yang mengembangkan siswa berakhlak mulia, berilmu, bermutu, berwawasan lingkungan yang dijiwai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.